Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai memaknai perbuatan sebagai orang percaya yang merupakan kelanjutan daripada Voice of Pentecost minggu lalu. Kita sebagai orang percaya pastinya mempercayai bahwa keselamatan yang kita terima merupakan anugerah dari karya salib Tuhan Yesus dan bukan karena perbuatan kita. Sebagaimana disampaikan Rasul Paulus pada kitab Efesus yang kedua, ayat 8-9. Namun, jika kita hanya menilai dari pernyataan tersebut, akan muncul pertanyaan. Apakah perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sebagai orang percaya tidak memiliki arti sama sekali? Atau pertanyaan yang lebih ekstrim adalah, apakah sebagai orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, kita tidak perlu lagi berbuat baik dan menjaga hidup kudus? Padahal, di sisi lain, Yakobus di dalam suratnya menulis bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Ia memberikan contoh Abraham, yang dibenarkan karena perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak. Jika melihat tulisan Yakobus, ia menekankan akan pentingnya perbuatan yang kita lakukan. Sehingga mungkin kita bertanya-tanya, apakah terjadi kontradiksi atau pertentangan antara Paulus dan Yakobus di dalam tulisan mereka? Yohanes dalam tulisan-tulisannya memberikan kepada kita pemahaman yang bukan saja memberikan kejelasan bahwa tidak ada kontradiksi antara Paulus dengan Yakobus, tetapi juga betapa perbuatan-perbuatan kita sebagai orang percaya memiliki arti yang sangat penting. John Christopher Thomas, seorang profesor perjanjian baru dari Pentecostal Theological Seminary, dalam tulisannya menyampaikan setidaknya ada 4 hal yang dapat kita renungkan dan pelajari dari tulisan Yohanes terkait memaknai perbuatan kita sebagai orang percaya. Pertama, perbuatan mengungkapkan asal-usul atau garis keturunan seseorang. Ada peribahasa dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar, yaitu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Peribahasa ini memiliki arti bahwa seorang anak biasanya akan meniru sifat, tingkah laku, dan kebiasaan orang tua. Kita percaya bahwa saat kita ditebus dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 3 ayat 7-10 menekankan bahwa perbuatan seseorang dihasilkan secara alami karena asal-usul seseorang. Sama seperti buah dihasilkan oleh pokok anggur sejati. Sehingga perbuatan seseorang akan menunjukkan apakah ia anak Allah atau anak iblis. Jadi seharusnya saat kita berkata kita adalah anak Allah, seharusnya perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan Bapa kita, yaitu Roh Allah. Dan tingkah laku kita lah yang menjadi bukti bahwa kita memang adalah anak Allah. Kedua, perbuatan mengungkapkan hubungan seseorang dengan Tuhan atau setan. Seperti halnya asal-usul, perbuatan juga dapat mengungkapkan hubungan seseorang dan relasinya dengan orang lain. Saat kita berkata bahwa kita mengasihi pasangan kita, pasti kita melakukan apa yang pasangan kita sukai dan tidak melakukan apa yang pasangan kita tidak sukai, bukan? Contohnya, saat kita tahu pasangan kita menyukai bunga, pastinya kita akan sering membelikan bunga kepadanya. Seseorang bisa saja menyatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan Yesus, menyanyikan lagu pujian cinta kepadanya. Namun, pada akhirnya, semuanya akan tampak dari perbuatan-perbuatannya. Orang yang melakukan perbuatan yang jahat tidak mungkin mengasihi Tuhan. Sebab jika ia mengasihi Tuhan, maka ia akan melakukan yang benar dan ia akan datang kepada terang. Jadi, saat kita berkata bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus, seharusnya kita melakukan apa yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketiga, perbuatan menjadi dasar penilaian terhadap orang beriman. Melalui penglihatan Yohanes yang dituliskan pada kitab Wahyu, Tuhan Yesus memberikan evaluasi terhadap kehidupan jemaat-jemaat berdasarkan perbuatan mereka. Ketujuh jemaat yang disebutkan di dalam kitab Wahyu, semua diberikan pujian dan atau teguran berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka lakukan. Salah satunya jemaat di Efesus, di mana Tuhan memuji ketekunan mereka dan kesabaran mereka menanggung penderitaan karena nama Yesus. Namun, jemaat di Efesus juga mendapat teguran karena mereka meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Ini menunjukkan bahwa perbuatan seseorang dan hubungan seseorang dengan Yesus adalah dasar penilaian yang diukurkan kepada setiap orang percaya. Keempat, perbuatan mempunyai nilai yang kekal. Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu menuliskan bahwa segala perbuatan baik yang dilakukan oleh orang saleh akan terus mengikuti mereka sekalipun mereka telah meninggal. Kita melihat
bagaimana Roh Kudus menghormati dan menggunakan kesaksian perbuatan orang-orang percaya sekalipun mereka telah meninggal. Setelah kita mendengarkan keempat makna perbuatan bagi orang percaya, maka jelas bagi kita bahwa perbuatan yang dilakukan orang percaya memiliki makna yang sangat penting. Memang setiap kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Namun, itu bukan berarti perbuatan kita tidak memiliki arti apapun dalam kehidupan kita. Mengesampingkan atau menyepelekan perbuatan kita sebagai orang percaya adalah sebuah kesalahpahaman yang tragis. Perbuatan-perbuatan orang percaya bukanlah sebuah bentuk legalisme. Perbuatan mencerminkan identitas orang percaya. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Selamat pagi, semua sukacita. Hari yang ditunggu-tunggu, hari Minggu. Hari kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Mari saya undang dengan kasih, Opa, Oma, saudara semua, boleh kita bangkit berdiri? Sambil boleh kita menyapa, saling memberkati saudara kita yang lain. Kamu diberkati, kamu sehat terus ya, kamu tambah cantik. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Saya percaya kalau kita pagi hari ini ada di sini, bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena Tuhan sayang sama kita, karena Tuhan yang panggil kita, karena Tuhan mau kita mendekat di hadapannya, karena Tuhan mau kita nyanyi buat Dia, memuji, memuliakan. Mari kita nikmati hadiratnya pagi hari ini, bawa semua apa yang kita punya, hati, tubuh, roja, jiwa, raga kita, bahkan beban kita, taruh semua di hadapannya. Dia yang berjanji akan melegakan kita, sakit penyakit taruh di hadapannya. Dia yang berjanji akan menyembuhkan. Semuanya, keterikatan kita taruh di hadapannya. Dia yang berjanji akan melepaskan. Siap masuk dalam hadiratnya? Yang siap sama-sama sorak-sorai. Tuhan Yesus dahsyat, Allah yang kita sembah dahsyat. Mari kita masuk ke dalam doa. Oh ya raya sikiri ya rada dada ya sikiri. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Aba. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau punya berbagai cara untuk menolong kami. Di luar apa yang kami pikirkan, di luar apa yang kami minta. Sebab Allah yang ajaib, yang mengawali hidup kami. Dan kami yang akan mengakhirinya Tuhan, Engkau juga akan mengakhirinya di dalam Engkau. Engkau Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Di hadapan-Mu kami sujud, urapi kami, tutup bungkus kami, jagai, lindungi kami semua. Semua yang bertalian darah dengan kami, keluarga kami, kekasih-kekasih hati kami, bahkan harta benda, usaha, pekerjaan, studi kami, tutup bungkus oleh darah Yesus. Pagi hari ini kami mau katakan, Tuhan yang kami cintai, kami datang. Engkau Bapa Alfa dan Omega, kami datang. Kau Tuhan mengawali kami, dan Tuhan juga yang akan mengakhiri hidup kami di keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang masuk siap dalam hadiratnya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk, kita tetap dalam ada hadirat Tuhan. Kita angkat pujian yang menyenangkan hati kita. Kita mau buat Dia tersenyum. Oh ya raya sikidede. You are Alpha and Omega. Kami menyembah Engkau. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Sekali lagi. You are sama-sama.
katakan, You are worthy to be praised. Amin, amin ya Allah. Sama-sama kita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Sekali lagi. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Dia yang bertahta, sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, yes, Jesus. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Ya raya sikiri, ya raya sikiri ni. Sembah Dia. Are you Lord God Almighty? Yes, Lord. What is the Lamb? What is the Lamb? Kamu ada di sini. Kamu ada di sini bersama kami. Yes, God, holy. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Are you Lord God Almighty? Yes, Lord. What is the Lamb? Jesus. What is the Lamb? You are holy. Holy Lord Jesus. Kuduskan kami. Kuduskan kami ya Allah. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Ya raya sikiri, ya raya. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? Sambil bangkit berdiri kita nyanyikan Lamb lebih sungguh-sungguh. You are holy. Ya raya sikiri, ya raya. Holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Kami menyembah Allah yang kudus. Kau dahsyat, Kau ajaib, Kau luar biasa. Kau sanggup menguduskan setiap kami. Ini kami katakan di hadapan-Mu Bapa. Kami mau. Kami mau. Kami mau Tuhan. Sebab Allah kami kudus. Kami pun harus kudus. Yes Lord. Holy keluarga kami. Anak-anak kami, menantu kami, cucu kami semua harus kudus dan berkenan. Ini gereja-Mu ya Allah. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. Lawan jamah ya Allah. Lawan jamah ya Tuhan. Ya raya sikiri, ya raya sikiri. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the
layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau dahsyat, Kau ajaib Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kita semua yang siap lebih lagi memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, sorak-sorai. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sebab Dia selalu memberikan yang terbaik. Walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, percaya janjinya iya dan amin. Kita angkat pujian ini, nyatakan di hati kita bahwa Dialah segalanya, yang Alfa dan Omega. Oh iya, sama-sama. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan
peganglah, jangan pernah lepaskan. Jangan pernah lepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Jemaat boleh dipersilakan dengan kasih duduk dalam hadirat Tuhan. Oh ya raya sikiri adada. Sebentar kita boleh diberkati dengan firman Tuhan. Oh ya raya sikiri didi. Terima kasih Abah, terima kasih. Semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu ya Abah. Tuhan mau bicara untuk setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu duduk di hadapan-Mu. Seperti Maria Tuhan duduk di hadapan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, saat kami tunduk, duduk, taat di hadapan-Mu Bapa, Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami minta, selaras dengan kehendak-Mu dan Tuhan menggenapinya. Karena sebab rencana-Mu yang terbaik untuk setiap kami. Urapi Tuhan hamba-Mu, anak-Mu, Bapak Gembala kami yang menyampaikan isi hati-Mu. Kuasai semua kami Bapa dengan hadirat-Mu. Biar kami cakap mendengar suara Tuhan. Dan biar Bapak Gembala kami menyampaikan apa yang isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bekerjalah Bapa, bekerjalah Tuhan. Terima kasih. Kami katakan di hadapan-Mu, kami gak pernah takut. Sebab kami berlindung pada batu karang yang teguh, yang kokoh. Dunia boleh berguncang, tapi kami tinggal di dalam kerajaan yang tak terguncangkan. Ini kami Bapa, kami katakan di hadapan-Mu. Yes Lord. Yada di hadapan-Mu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan terulur memegang tangan setiap kami. Kami gak jatuh
tapi kami bangkit karena Tuhan yang mengangkat kami. Terima kasih Bapa, bicara lewat firman-Mu. Kami semua pasti pulang, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab Tuhan telah menaruh sesuatu di hati dan pikiran kami. Kekuatan baru, kesembuhan, keselamatan kekal, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Katakan di hadapannya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, amin. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Terima kasih ya Bapa. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku, yes Lord, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Sambil berdiri di hadapannya, katakan Yesus. Yesus memegangku. Terima kasih ya Abang. Tiada yang sikit, ya la 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 yang sikit ini. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami kemenangan. Kemenangan. Tiada yang sikit, ya la 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 yang sikit ini. Tiada ya la 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 yang sikit memegangku. Terima kasih Abang. Dengan tangan kanan-Mu, Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan, Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Ya Allah, ya Allah. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Ini kami Tuhan, ini kami ya Bang. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberi kami semua. Yesus memberiku kemenangan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Abang. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih. Tuhan. Benar Tuhan, kami tidak takut lagi. Karena kami punya Allah yang dahsyat, Amin. kami punya Allah yang peduli, kami Amin. punya Allah yang mengerti setiap persoalan hidup ini. Amin. Terima kasih Yesus, kami keluar akan sebagai pemenang. Amin. Walaupun dalam dunia ekonomi yang tidak jelas, karena kami tapi tahu kami akan keluar sebagai pemenang, Amin. karena kami punya Allah yang besar.
Terima kasih, berkati setiap jemaat di tempat ini berlimpah-limpah. Oh, ya, Raya, Penyertaan Sikiri, ya, Tuhan Rada, yang baik Dada, atas Dada. mereka, Oh, ya, kesehatan Raya, yang baik, Sikiri, ekonomi yang baik, keluarga Oh, ya, yang Raya, baik, Sikiri. selalu ada dalam kehidupan mereka. Amin. Terima kasih, biar firman pagi hari ini boleh mengingatkan kami kembali bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak di hari-hari ke depan. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami, bungkus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini dalam kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang dapat menyerang balik. Terima kasih Yesus, berkati setiap jemaat-Mu dan berkati setiap pemberitaan firman pagi hari ini. Hanya berdoa di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Kita diberkati. Sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Luar biasa. Kita sudah masuk di bulan Oktober, ya. Banyak sekali kegiatan di akhir tahun ini. Kira-kira Oktober ini ada kegiatan apa? Ulang tahun UMAS, betul ya, Bu Sisil ya, ulang tahun UMAS. Lalu bulan November ulang tahun siapa lagi? Ulang tahun gereja. Lalu Desember ulang tahun siapa? Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Jadi ini hari-hari yang penuh kesibukan dan saya percaya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan membawakan firman Tuhan hari ini. Waktu ini saya mendapatkan apa yang Tuhan harus sampaikan, ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Tuhan menolong kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat cara Tuhan menolong itu banyak sekali, ya. Tentu bukan hanya satu jalan, tapi Tuhan banyak jalan dapat menolong kita. Next, berikutnya saya akan bukakan ayatnya. Di sini mengatakan Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Ya, kita ini manusia biasa dan Elia juga manusia biasa, tapi dia penuh hadirat Tuhan. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Bapak Ibu sekalian, kenapa Elia berdoa seperti ini? Karena saya mau menceritakan sebelumnya, Bapak Ibu tahu kisahnya, ini mengenai Elia bagaimana dia melawan nabi-nabi Baal. Bapak Ibu tentu tahu kisahnya, saya akan nggak ulang lagi. Bagaimana dia berdoa, Nabi Baal ditantang, kalau itu memang Tuhan berikan api. Tapi kalau tidak, membuktikan bahwa Allah yang Elia sembah adalah Allah yang hidup. Kenapa pada waktu itu Israel dipimpin oleh seorang raja namanya Ahab. Dan istrinya Isabel, ya, Isabel. Jadi bilang, Isabel katanya. Isabel ya, anak Etbaal ya, makanya bilangnya Isabel ya katanya. Kenapa? Dia adalah raja yang menggantikan Omri ayahnya. Ia melakukan yang jahat di mata Tuhan. Ini raja yang jahat, dia tidak lagi berbakti, memuji, memuliakan nama Allah. Tapi dia menyembah Baal, Bapak Ibu sekalian, dan membawa patung-patung Baal, menyembah patung Asyera. Oleh karena itu Tuhan menghukum bangsa Israel dengan memberikan kemarau yang panjang. Bapak Ibu sekalian, kalau namanya kemarau hari-hari ini, artinya apa? Masa kekeringan. Kalau kering selalu dibicarakan oleh hamba Tuhan itu selalu Bapak Ibu supaya tahu. Kalau kita bicara soal padang gurun, itu selalu bilang masalah, masuk dalam masalah. Tapi kalau masa kemarau, sama halnya. Perumpamaan itu selalu digambarkan sesuatu kondisi yang enggak enak. Kondisi yang panas, kondisi yang tidak dapat berkat. Masa kemarau, ya, masa yang susah, masa yang sulit. Oleh karena itu dikatakan apa? Dan ini selama 3,5 tahun. Kita pernah mengalami yang namanya kemarau, masa kekeringan, masa COVID, semuanya diam, banyak usaha yang bergelimpungan, ya, tidak dapat uang. Itu sesuatu yang bisa dikatakan masa kekeringan. Di sini katakan apa? Kenapa ini dilakukan? Supaya membuktikan bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Allah yang benar, bukan Baal. Artinya apa? Dalam 3,5 tahun mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka berdoa sama dewanya Baal, tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau bukan Allah Elia yang berdoa. Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana ini terjadi. Kalau kita melihat pada waktu masa kekeringan, apa yang dilakukan Tuhan terhadap Allah, terhadap Elia. Next, berikutnya kita lihat. Untuk menyelamatkan Elia hambanya, Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam kondisi kekeringan, itu susah cari sesuatu. Cari air susah, cari makan juga susah. Tapi Tuhan melakukan apa? Melalui burung gagak, dikatakan apa? Untuk menyelamatkan Elia, Allah memerintahkan Elia pergi ke sungai Kerit, di mana Tuhan memerintahkan burung gagak
untuk memberi Elia makan. Seperti tertulis 1 Raja-Raja 17 ayat 4 dikatakan apa? Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu luar biasa yang Tuhan kerjakan untuk memelihara nabinya yang namanya Elia. Elia adalah utusan Tuhan. Tentu kita tahu dalam kondisi ekonomi seperti ini, kamu mau hamba Tuhan, kamu mau sepengusaha, semuanya pasti mengalami ekonomi yang sama. Betul, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bisa merubah dunia ini. Kita lihat hari-hari ini terjadi perang di Israel. Antara Iran mulai menyerang, Hizbullah, Lebanon. Pada orang katakan, Pak, ini jangan-jangan perang dunia ketiga. Wah, gua nggak tahu deh. Pak, jangan-jangan ini kiamat mau datangnya Tuhan. Wah, saya nggak tahu deh. Pak, jangan-jangan ekonomi ke depan kita nggak tahu. Wah, saya nggak tahu. Tapi yang tahu hari-hari ini emas harganya naik, ya, 2.600 per troy ounce. Artinya apa? Emas sudah sekitar 1,4-1,5 juta per gram. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ekonomi ke depan kita nggak pernah tahu. Apakah masa ke depan saya nggak tahu. Tapi saya melihat ekonomi kita nggak bisa rubah. Dunia kita nggak bisa merubah dunia. Siapa yang bisa merubah dunia? Nggak bisa. Para petinggi-petinggi, para orang berpengaruh pun juga nggak mudah. Kalau memang kondisi seperti ini. Tapi yang Tuhan mau lakukan terhadap Elia, bagaimana dia dijaga Tuhan dalam kondisi kekeringan. Ini luar biasa loh. Kenapa saya melihat ini? Ini anak-anak Tuhan. Walaupun ekonomi ke depan itu tidak baik, tapi Tuhan bisa pelihara kamu. Ini yang luar biasa. Bahkan saya melihat, oleh karena burung gagak, itu dia bisa tiap hari kasih roti dan daging buat Elia. Gak masuk akal ya caranya ya. Ngirimkan burung gagak untuk kasih makan ya. Mungkin ada orang sekarang dikasih makan burung walet, ya kan? Burung gagak kasih makan. Luar biasa loh. Ya, benar nggak Bapak Ibu sekalian? Kenapa lo kalau burung gagak itu kan biasa makin daging sendiri, dimakan sendiri. Ini dikirimin setiap hari. Itu sampai kondisi semuanya pulih. Tapi lihat apa yang terjadi. Berikutnya, itu yang pertama, pertolongan Tuhan pada Elia melalui burung gagak. Yang kedua, melalui seorang janda yang miskin. Ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Namanya kemarau, lama-lama airnya juga kering. Padahal sebelumnya Elia tinggal di sebelah Kerit, di sungai Kerit, sambil minum air itu dan tiap hari dikasih makan. Kalau ini melihat, Elia nggak berbuat apa-apa loh. Bukan Elia terus bekerja loh, tidak loh. Sama halnya pada waktu masa COVID, banyak orang yang nggak kerja. Mungkin beberapa dari kita industri diuntungkan. Kalau namanya industri farmasi, wow malah booming ya nggak? Tapi beberapa industri sangat down, betul ya? Nggak bisa berbuat apa-apa dan kita mengucap syukur loh. Kalau kita bisa melewati hal ini sampai hari ini. Kalau kita semua masih hidup hari ini loh. Banyak saya punya teman-teman yang meninggal oleh karena COVID pada waktu itu. Dan kita mengucap syukur, perlindungan Tuhan itu baik. Tapi kita lihat, musim itu terus tidak, air hujan belum datang, belum turun. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering. Sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Yang pertama, Elia dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan melalui burung gagak. Yang kedua, oleh seorang janda. Bapak Ibu sekalian, next 10. Bapak Ibu jangan berpikir janda ya. Wah, kok janda ya? Enak amat dijaga janda. Ini janda yang miskin, bukan janda yang muda. Ya, Bapak Ibu harus jangan mikir, jangan janda muda nih kelihatannya ya. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu dan katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Berikutnya ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu sekalian, ini jandanya mungkin berpikir, ini kelewatan juga ini hamba Tuhan ini. Suruh ngambilin air minta makan lagi.
Tapi kita lihat apa yang dilakukan. Next berikutnya. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu sekalian, kondisi ini tidak mudah. Tidak mudah. Mungkin dari beberapa kita pernah mengalami hal ini. Mungkin ada satu-satunya uang yang ada dalam dompet kita. Pada waktu itu uang kita nggak punya yang banyak. Jelas sekali masa COVID banyak sekali. Saya melihat mereka tidak punya uang. Dan ini makanan terakhir yang mereka miliki. Dan setelah itu mati. Artinya apa? Janda ini adalah janda yang bukan hanya miskin, tapi miskin kin. Tahu maksud saya ya? Miskinnya banget. Sudah nggak ada apa-apa yang bisa dijual di rumahnya. Wong tinggal tepung sama sedikit minyak, setelah itu diolah dan dia mati kok. Mungkin kalau orang bilang, wah saya masih punya TV di rumah, dijual. Mungkin nggak semiskin dari seorang janda ini. Mungkin ada sesuatu yang masih bisa dijual di rumah. Mungkin nggak semiskin dari janda ini. Dan janda ini cuma bilang, cuma segenggam roti dan ya kita makan. Saya itu mati. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat situasi seperti ini, kita tahu bahwa mungkin beberapa dari kita pernah mengalami hal itu. Tapi saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena pertolongan Tuhan. Lihat berikutnya, apa yang dilakukan seorang perempuan itu. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Wow, takut gak sih? Takut loh. Kamu gak punya duit itu takut loh. Saya tahu semua orang bilang uang gak dibawa mati, betul ya? Tapi kalau gak punya uang, rasanya setengah mati. Benar ya? Itu loh. Wah Pak, uang udah dibawa mati, tapi gak punya uang setengah mati. Uang gak bisa menyelesaikan segalanya, tapi banyak segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Bapak Ibu sekarang lihat apa dikatakan. Elia berkata kepada, jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini hamba Tuhannya kebangetan juga. Tinggal itu satu-satunya, dan itu dia minta bagian. Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang Tuhan mau. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dan tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini janji Tuhan melalui Elia. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya. Janji ini sudah dia terima belum? Belum. Ini janji seorang hamba Tuhan. Tapi dia minta apa? Belikan dahulu sepotong roti bundar kecil. Saya mau tanya, sebundar kecil, apakah bisa menjamin Elia kenyang? Tidak. Elia tidak minta semuanya, tapi dia minta sepotong bundar kecil. Kemudian barulah buat bagimu dan bagi anakmu. Karena janji Tuhan, beginilah bahwa minyak itu tidak akan berkurang. 15, apa yang dilakukan oleh perempuan itu? Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Kalau dia lakukan, akhirnya diberikan ke hamba Tuhan. Tuhan pelihara perempuan itu mendapat beberapa waktu makan lamanya. Artinya apa? Bukan kali itu terus mati. Tuhan pelihara terus. Karena apa? Karena tadi katakan Elia juga bersama dengan dia. Sekaligus untuk menyupport yang namanya Elia. Minyaknya dan tepung tidak pernah habis. Tapi yang silakan, perempuan itu
harus do something. Harus melakukan sesuatu seperti yang dikatakan Elia. Ayat yang 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkan dari perantaraan Elia. Bagaimana Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak dan melalui seorang janda yang miskin. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat ini sesuatu hal yang luar biasa. Hari-hari ke depan kita nggak pernah tahu apakah ekonomi seperti apa. Tapi yang Tuhan mau, lakukan yang menjadi bagian kita untuk Tuhan. Apa yang kita miliki bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, di sini apa? Seorang janda yang miskin. Kenapa saya mau tanya? Kenapa nggak cari janda yang kaya? Banyak loh pasti janda kaya. Janda kaya cantik lagi katanya ya. Enggak loh, tapi yang dipilih adalah janda yang miskin. Kadang-kadang nggak masuk akal. Kenapa Tuhan nggak pilih orang kaya? Kenapa orang itu? Kenapa nggak seorang pejabat yang disuruh Elia? Tapi bahkan seorang hamba janda miskin itu diminta untuk memberi Elia makan. Jadi kalau kita mentraktir hamba Tuhan itu diberkatin loh. Jadi jangan lupa saya ditraktir ya. Saya pernah gini, kesaksian nih. Saya makan sama istri saya nih. Makan sama istri saya berdua. Di depan saya tuh ada seorang hamba Tuhan sepasang. Bayarin ya. Kita bayarin makan deh. Kita bayarin makan. Oh ya udah. Saya tahu dia seorang gembala gereja kecil ya di daerah mana tuh. Masuknya dalam kecil lah. Saya pernah melayani di mana kecil banget. Sebanyak orang-orang miskin. Kita mau cari makan. Oke, kita makan cepetan, ya cepet kita makan cepet. Saya lari ke kasir dulu, tolong saya bayarin dia. Begitu saya lihat bonnya, kaget gua. Dia makannya lebih banyak dari gua loh. Kita tuh berdua pesennya dikit. Dia, ya ampun, banyak juga itu hamba Tuhan pesennya. Haleluya. Ya namanya udah nasar ya gua bayar juga gitu. Gua makannya 2 ngirit, dia makannya banyak. Ya gua bayar juga, diberkati. Haleluya. Makanya ada diberkati hamba Tuhan, memberkati hamba Tuhan. Ya, walaupun dia lebih banyak ordernya dari gua. Haleluya. Bapak Ibu sekarang kita melihat. Jadi kita bersyukur bahwa apa? Memberkati. Suatu yang kita generous. Generous apa ya? Murah hati. Ya, kenapa? Kita diberkatin Tuhan. Bagaimana perlindungan kita ke depan? Yang dikatakan apa? Wah, luar biasa. Kalau kita melihat seperti itu ya. Next berikutnya kita lihat. Elia meminta beberapa yang mustahil. Ya, di tengah kemarau yang panjang, minta air. Kamu tahu kemarau itu airnya sulit. Beberapa dari kita mungkin air beli loh, bukan gratis. Apalagi air yang sulit, mungkin mandi juga jarang itu, ya kan? Kenapa? Air lebih baik untuk minum. Cuci baju juga mungkin jarang-jarang kali, kan marau, sungainya kering. Air yang berharga pasti untuk minum, dan itu yang diminta oleh Elia. Nah, kita melihat, walaupun berat, tapi janda itu taat melakukan firman Tuhan. Dapat dikatakan Elia. Berikutnya apa? Percobaan membuat kita menerima kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengalami percobaan hari-hari ini, jangan pernah bergerutu. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Setiap percobaan yang kita hadapin, Tuhan mau menunjukkan mujizat dalam hidupmu. Bener loh. Saya nggak tahu. Saya nggak pernah alami masalah. Saya juga banyak mengalami masalah. Tapi ternyata Tuhan tuh pasti memberikan mujizat. Tadi dikatakan mungkin bukan seperti yang kita inginkan, tapi jalan Tuhan jauh lebih baik. Dikatakan apa? Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Contohnya burung gagak aja bisa kasih makan kok. Saya mau katakan Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang kecewa. Kenapa? Mereka minta pengharapan dari orang-orang yang mereka kenal. Mereka minta pengharapan dari siapa, mungkin sahabatnya. Mungkin mereka merasa apa? Merasa oh dia pasti bisa nolong, si A pasti bisa nolong. Dan akhirnya tidak nolong, akhirnya apa yang terjadi? Kita sakit hati, betul gak? Banyak orang, ini orang yang kita harapkan. Mungkin kau punya anak yang kau harapkan, punya orang tua yang kau harapkan. Tapi begitu mereka gak lakukan, kau sakit hati. Saya mau katakan hari ini, pengharapanmu hanya sama Tuhan. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Kalau perlu kirim burung gagak kasih makan kamu. Kasih burung walet nanti ya. Haleluya.
Bener loh, ini sesuatu yang luar biasa loh. Kita nggak pernah tahu loh, bener nggak? Tuhan bisa kasih loh. Apapun caranya saya nggak tahu bagaimana Tuhan mau kasih kita, bener loh. Ini sesuatu yang lihat waktu Elia dipelihara Tuhan tuh, wow, cara Tuhan tuh ajaib. Kita nggak pernah bayangkan, bahkan nggak ngerti. Kok bisa dalam hati pikiran itu burung gagak tiap pagi, tiap malam ngasih makan, datang bawa roti, bawa itu dari mana? Bayangkan loh. Saya tahu burung gagak juga karnivora, dia makan daging. Tapi saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Terus rotinya dapat dari mana? Bingung ya. Emangnya burung gagak terus masak roti? Apa ada bakery di sana? Gua nggak tahu loh ini. Tapi bagaimana dikatakan di ayat itu bawa roti dan daging setiap hari buat Elia. Karena Tuhan pelihara Elia. Tuhan pelihara kita semua loh. Tuhan pasti jaga kamu. Next berikutnya kita lihat. Apakah makna rohani kita pelajari? Satu, Tuhan pasti selalu punya banyak cara untuk memberkati kamu. Bukan only way, tapi many way to bless you. Siapa yang mau diberkatin Tuhan? Semua mau diberkatin Tuhan. Andalkan Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Yang kedua, Tuhan tidak selalu pakai orang kaya. Tapi Tuhan memilih orang yang taat dan perlu ditolong untuk siap berkorban. Kadang-kadang kita berharap sama orang kaya. Wih, ini punya saudara kaya raya. Gereja juga seringkali berharap sama orang kaya. Gereja takut kalau orang kayanya pindah gereja. Saya percaya kok, setiap kita itu pasti ditolong Tuhan. Tuhan gak pilih janda yang kaya, duitnya banyak, ini pasti bisa nolong. Itu akal manusia, yes, betul. Banyak hamba Tuhan yang mikirnya secara logika. Kalau jemaatnya kaya-kaya, gerejanya aman. Itu logika manusia. Tapi kita mau melihat, Tuhan tidak pilih hanya orang kaya. Setiap orang yang Tuhan mau tolong, Tuhan bisa pakai. Ini luar biasa. Lihat, berikutnya lihat apa lagi. Tuhan mengutus Elia kepada janda sesungguhnya bukan. Nah, nih kuncinya nih. Kenapa Tuhan pilih janda yang miskin itu? Sekali lagi, katakan apa? Bukan untuk nyelamatin Elia sebetulnya. Tapi Elia datang ke janda itu untuk menyelamatkan jandanya. Janda miskin dari Sarfat. Mudeng maksud saya. Tuhan ingin menyelamatkan Elia. Tapi yang dipilih adalah janda yang miskin. Karena Tuhan punya maksud jauh lebih baik daripada mungkin yang Elia pernah pikirkan. Tuhan tahu janda ini mungkin tinggal satu-satunya makanan yang mereka miliki. Tuhan tahu problem dari janda ini. Tuhan tahu. Lo tahu dong. Untuk rambut di kepalamu aja Tuhan tahu kok. Kamu punya masalah pun Tuhan tahu kok. Kenapa nggak pilih janda kaya, tapi janda miskin yang Tuhan pilih dan didatangi Elia? Karena Tuhan punya maksud yang jauh lebih besar daripada yang pernah dipikirkan seorang Elia. Yaitu apa? Untuk menyelamatkan janda ini. Tapi Tuhan mau lihat bagaimana respon janda ini. Kalau janda itu bilang menolak, pergi, aku tidak punya makanan. Mungkin lain ceritanya. Tapi apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia menerima Elia. Air yang dia miliki sangat sedikit diberikannya. Tepung yang dia satu-satunya yang dia miliki, yang mau dia buat makan beserta anaknya, dia bagikan untuk hamba Tuhan. Ini respon yang positif. Ini yang Tuhan mau. Bagaimana dia memberkati janda ini. Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Ternyata janda miskin ini diberkati Tuhan. Minyak yang dia miliki tidak pernah habis. Dalam kekurangannya, janda ini tetap melakukan dan menaati firman Tuhan. Dan janda ini, janda di Sarfat ini, percaya janji Tuhan walaupun belum melihat. Elia katakan apa? Nanti minyakmu akan bertambah-tambah. Mosok sih? Benar nggak? Kadang-kadang kita mikir dengan nalar. Masa sih? Lihat tadi di ayat yang berikutnya yang sebelumnya tadi kita lihat. Janji Elia, jangan takut. Ya, sebab begini firman Tuhan, tepung dan tempayan tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Itu janji Elia.
Tuhan kepada melalui Elia. Janji Tuhan melalui Elia. Kalau dipikir pakai logika hari-hari ini, kadang-kadang kagak masuk akal. Tapi seanda itu dia katakan apa? Dia percaya saja walaupun belum melihat. Berikutnya next, apa yang dilakukan? Saya nggak tahu apa yang kau alami hari-hari ini. Mungkin Tuhan sedang menguji, ya, Anda untuk melakukan kehendaknya, tapi kamu menolak karena keadaan yang sedang kurang baik. Bapak Ibu sekalian, saya banyak orang yang mengatakan, Pak, saya tidak mau. Karena begini, karena begini. Mungkin apa yang hari ini saya firmankan, mungkin adalah tugas yang harus Anda lakukan. Tapi mungkin hari ini kau mungkin katakan, Pak, jangan dulu ya. Saya masih banyak kebutuhan yang lain. Saya nggak tahu apa yang dilakukan. Atau dikatakan apa? Tuhan tidak sedang minta bantuan saudara dan saya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang mau memberkati dan menyelamatkan Anda. Bapak Ibu sekalian, saya nggak pernah tahu kondisi ekonomimu hari ini. Saya nggak pernah tahu kondisi keuanganmu hari ini. Tapi kalau kita melihat dari seorang janda ini, bagaimana dia meresponi apa yang Tuhan inginkan. Melalui setiap firman yang kamu dengar. Setiap keadaan yang Tuhan mungkin bicara dalam hatimu. Mungkin adalah sesuatu yang Tuhan mau. Tuhan tidak perlu. Ya, Tuhan tidak minta bantuan. Tapi Tuhan sedang mau memberkati. Seperti Tuhan mengirim Elia kepada janda miskin. Tujuannya bukan hanya membuat Elia dapat makan, tapi janda itu pun diberkati Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ayo kita sama-sama bagaimana kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang baik. Bagaimana seorang janda ini diberkati oleh karena respon yang positif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau memberkati, punya hati generosity, punya kemurahan hati, nggak usah tunggu kamu kaya. Apa yang kamu miliki itulah kekayaan yang Tuhan berikan buat kamu, yang kamu bisa kerjakan. Kita kaya dalam hati kita kaya dalam kebaikan, kita kaya dalam kemurahan hati. Biar Tuhan tahu, minyak dan gandummu tidak akan pernah habis. Ekonomi ke depan saya nggak pernah tahu, tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan diberkati. Anak-anak Tuhan nggak boleh pelit, anak Tuhan harus murah hati. Bahkan makanan terakhir mereka pun dibagikan kepada orang yang lain. Karena itulah cara Tuhan untuk memberkati. Seringkali kita minta berkat. Ada orang katakan lebih diberkati orang memberi daripada menerima. Tapi seringkali kita bilang, mana buat aku. Kita kadang-kadang lupa, mana untuk Tuhan. Hari ini kita mau menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, ayo mengingatkan kami kembali bagaimana kita harus berbuat. Bagaimana kita harus meresponi setiap apa yang Tuhan mau. Apakah bagaimana pelayanan kita? Apakah kita melakukan yang terbaik buat Tuhan? Melalui gereja ini, jangan selalu katakan apa yang gereja ini bisa kasih buat kamu. Tapi saya akan balik, apa yang kamu bisa kasih buat gereja ini. Untuk melakukan pelayanan yang baik. Untuk banyak memberkati orang. Untuk banyak menjangkau jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kau bilang, Pak, saya tidak punya waktu. Tapi saya punya uang yang bisa untuk menjadi kesaksian, untuk menjadi pelayanan di tempat ini. Kau bilang, Pak, saya punya ini, saya punya talenta. Mungkin engkau apa yang bisa kerjakan. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Sebentar kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi kita tengok hati kita. Minta ampun sama Tuhan kalau kita bikin salah. Biar melalui cerita-cerita rohani, apa yang Tuhan sudah lihat dari sejarah yang lama. Bagaimana Tuhan melakukannya 2000 lebih dari 3000 tahun yang lalu. Tuhan bisa melakukannya hari ini juga. Kau diberkati untuk memberkati orang lain juga. Saya akan berdoa. Dan saya minta untuk pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Tuhan, terima kasih untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami sekali lagi boleh mengingat kebaikan Tuhan yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu.
Engkau sudah mati kayu salib, menebus setiap dosa kami dan memberikan keselamatan buat kami. Terima kasih, biar melalui roti dan anggur kami boleh mengingat lagi kebaikan Tuhan. Terima kasih, berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Terima kasih, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih. Sembah dikasih Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Cuma dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Terima kasih, terima kasih. Ya raya sikiri ya raya sikiri ya raya 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 si. Terima kasih Bapa. Raya sikiri. Makasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih
syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Tuhan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh sidangan dengan Engkau. Terima kasih keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Yesus kalau kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih setiap apa yang kami lakukan hari ini, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati sejemaatmu di tempat ini Tuhan. Penyertaan Tuhan yang baik atas mereka. Berkati ekonomi, keluarga, dan kesehatan mereka. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya akan berdoa yang berulang tahun di bulan Oktober. Apakah ada? Bulan Oktober? Oh, silakan. Ayo tolong maju ke depan. Nanti kita akan catat namanya dan tanggalnya. Lalu mau didoakan dan dikasih hadiah. Kita arahkan tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh ibadah dan kami boleh mendengarkan kebaikan Tuhan. Kalau hari ini di hadapan kami ada anak-anak-Mu yang berulang tahun Tuhan, kami berkati Pak Justin Tuhan, kami berkati Pak Yusman Tuhan, berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan, penyertaan Tuhan yang baik atas hidup mereka. Mereka diberkati pekerjaan usahanya Tuhan berkati, setiap pekerjaan tangannya Tuhan buat berhasil. Keluar masuknya diberkati, tidak ada sakit penyakit yang ada dalam kehidupan mereka. Keluarga diberkati, istri diberkati, anak cucu diberkati semua. Dan kami percaya melalui pria-pria ini Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Kami percaya menjadi imam dalam keluarga. Kami menjadi orang tua pria yang bertanggung jawab atas setiap keluarga yang mereka lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pelindungan Tuhan sempurna, keluar masuk diberkati, dan kami percaya dia dijaga Tuhan mulai hari ini dan sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, panjangkan umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan dimanapun dia ditempatkan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa ya. Minggu lalu kita akan berdoa untuk persembahan ya. Seperti yang kita sudah sampaikan, persembahan di gereja ini nanti Bapak Ibu masukkan di kotak belakang. Mungkin ada 2 amplop yang Bapak Ibu terima hari ini, yaitu untuk pembangunan atau sewa ruang ibadah. Dan yang berikutnya adalah perpuluhan. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, karena kita tahu di gereja ini kita membayar sewa di pengelola setiap 3 bulan. Dan inilah bulan yang Oktober, sehingga kita harus membayar untuk sesi semester yang keempat di tahun ini. Mari kita berdoa untuk setiap amplop-amplop yang sudah ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang kita sudah dengarkan tadi mengenai janda yang sarfat Tuhan. Kami tahu Tuhan bisa memberkati kami. Walaupun dalam kekurangan kami mau menabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami percaya minyak dan gandum di rumah kami tidak akan pernah habis. Berkati setiap kami Tuhan, setiap tangan-tangan yang memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap apa yang kami tabur ini Tuhan dengan baik. Dikelola dengan baik dan rasa takut akan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Berkati ekonomi mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka diberkati Tuhan. Pekerjaan diberkati Tuhan, studi diberkati Tuhan. Kami percaya kembalikan mereka berlipat kali ganda, seperti Tuhan memberkati janda yang sarfat. Walaupun hanya sepotong roti yang diberikan, tapi minyak dan gandum tidak pernah habis. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu nanti bisa taruh di belakang kotak, atau ada QRIS di depan Bapak Ibu sekalian untuk bisa menggunakan QRIS di depan kursi. Silakan, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Kita semua dikuatkan, siap menjadi berkat dan siap diproses Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita semua menjadi pemenang, amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah, mohon perhatiannya sebentar untuk kegiatan gereja ini sepekan. Barangkali ada jemaat saudara yang baru bersama kami pertama kali di tempat ini pagi hari ini, ada? Kami mau berkenalan, mau ada? Puji nama Tuhan, semua jemaat yang setia, Tuhan Yesus memberkati. Mohon perhatiannya untuk kegiatan gereja sepekan. Shalom, Jemaat GBGNR yang terkasih. Berikut kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Kami mengundang oma-oma, bapak ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di balai warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan jam 12.30. Kami mengundang oma opa, bapak dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari bapak ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama, menangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau POL yang diadakan setiap hari Kamis dan Jumat jam 7 malam. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi bapak ibu yang ingin berdoa bersama, silakan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, konseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapatkan jemaat GBGNR Alamanda, silakan hubungi pelayan jemaat. Untuk bapak ibu yang ingin mengikuti ibadah secara online, silakan mengikuti YouTube GBGNR Alamanda dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, dan like sosial media kita. Demikian kegiatan sepekan GBGNR Alamanda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hari Rabu adalah ulang tahun UMAS. Kita merayakannya bersama-sama di tempat ini. Bagi saudara bapak ibu oma opa yang sudah mendaftar, barangkali ada halangan tidak bisa hadir, mohon menghubungi pengerja ya, karena kita menyiapkan konsumsi dan souvenir. Dan bagi jemaat atau mungkin oma opa yang belum mendaftar, silakan menghubungi pekerja. Kami bersuka cita menyambut oma opa bapak ibu semua. Boleh kita hari Rabu bersama-sama merayakan ulang tahun. Mari saya undang jemaat boleh bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini dengan doa. Oh ya raya sikiri ya rada ya sikiri didi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus kami, terima kasih sahabat kami, terima kasih penolong kami. Terima kasih Bapa, Engkau berbicara untuk setiap kami pagi hari ini. Bahkan Tuhan izinkan kami sehidangan dengan Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami pulang pasti membawa berkat-berkat yang dari Tuhan untuk kami bagikan di keluarga kami, di komunitas kami. Karena kami percaya semua beban kami sudah Tuhan ambil alih. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan memegang tangan kami, Tuhan menolong kami dengan berbagai cara. Asal kami taat, asal kami cakap mendengar suara Tuhan. Bahkan dari mulut bibir kami hanya keluar puji-pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk anakmu, hambamu, Bapak Gembala kami yang menyampaikan isi hatimu. Berkati dia, urapi dia, jagai, lindungi selalu Tuhan. Bahkan Ibu Gembala yang kami kasihi, kesehatannya Tuhan pelihara, kekuatan yang baru selalu Tuhan tambah-tambahkan. Bahkan ketiga anaknya, keluarga besarnya aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami bersama-sama Tuhan di tempat ini, unity Tuhan. Oh di rumahmu di tempat ini, di rumah Good News dan Revival Tuhan. Menopang pelayanan Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami. Kami semua pelayan-pelayanmu, bahkan bersama-sama jemaat kami Tuhan. Menopang Tuhan gerejamu di tempat ini Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kalau kami rindu Tuhan, kami akan menyelesaikan tanggung jawab kami Tuhan, bahwa kami harus membayar sewa tempat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sedang mengirimkan burung gagak yang akan memberkati gereja ini. Berkati jemaatmu di tempat ini berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Kesehatan Tuhan, oh Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan, kekuatan yang baru Tuhan tambah-tambahkan atas mereka. Bahkan Tuhan berjanji minyak dan garam
gandum, anggur terbaik. Tuhan pelihara atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik bagi bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia. Diberkatilah bangsa kami. Diberkatilah Tuhan pemimpin di bangsa kami. Diberkatilah setiap proses apapun yang terjadi di bangsa kami. Bahkan kami percaya Tuhan, kami berlindung pada tangan Tuhan yang kokoh. Oh Bapa Tuhan, kalau ada Tuhan kesulitan ekonomi ataupun Tuhan bencana-bencana alam, itu tidak akan Tuhan dapat menyentuh kami. Sekalipun Tuhan akan menyentuh kami, kami aman berlindung dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan pemimpin yang akan menyelesaikan tugasnya, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Bahkan Tuhan memberkati Tuhan calon pemimpin kami di masa mendatang. Hikmat, pewahyuan yang dari Tuhan. Bahkan roh takut akan Tuhan, Tuhan tambah-tambahkan atas setiap mereka. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk nanti pemilu pilkada serentak di seluruh Indonesia. Tangan-Mu yang berkuasa Tuhan memimpin bangsa kami. Kami hancurkan, kami patahkan segala roh-roh anarkis, pemberontakan yang memecah kesatuan di bangsa kami. Ada damai Tuhan di bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Gading Nias Tuhan diberkati oleh Tuhan. Gading Nias dipelihara oleh Tuhan. Jiwa-jiwa di Gading Nias diselamatkan oleh Tuhan. Kekuasaan Tuhan ada pada Gading Nias, sehingga kuasa-kuasa si jahat apapun tidak berkuasa atas Gading Nias, atas jiwa-jiwa Tuhan, atas penghuni di Gading Nias, pengelola di Gading Nias, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Oh Bapa, jamah hati pengelola di tempat ini Bapa, biar mereka mengelola tempat ini dengan roh takut akan Tuhan, dengan kasih-Nya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin rohani kami Tuhan, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keluarga besarnya, bahkan seluruh wakil gembala sidang Tuhan, sampai kepada gembala rayon, gembala cabang khusus, sampai kepada gembala kul. Kau memberkati mereka, Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka juga. Gembala rayon kami Tuhan, Kau menyertai mereka Tuhan. Kami serahkan mereka semua, pemimpin rohani kami, pertudung perlindungan-Mu sempurna atas mereka, keluarga mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat-Mu melalui Tuhan anak-Mu. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin, amin. Jemaat dikasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik kesehatanmu maupun keluargamu. Dan Yesus senantiasa akan menjaga engkau mulai hari ini dan sampai kedatangan yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin.